Halo Sobat Pintar, selamat datang kembali di podcast Informasi Treasury, Akuntansi, dan Realisasi persembahan dari Kanwil DCPP Provinsi Jawa Timur. Bareng saya, Maya Panglevi, yang bakal memandu obrolan seru kita hari ini. Nah, Sobat Pintar, kalau kita bicara soal menyusun laporan keuangan pemerintah, sebenarnya ada banyak banget instrumen di baliknya. Salah satu milestone penting yang mungkin belum banyak diketahui publik adalah GFS atau Government Finance Statistics. Untuk mengupas tuntas apa itu GFS, saat ini sudah hadir dua narasumber kita dari bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan Kanwil DCPP Jawa Timur. Ada Kepala Seksi ASPLK, Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bapak Muhammad Wifki Fuadi, biasa dipanggil Pak Wifki, dan Pelaksana Seksi ASPLK, Ibu Fitri Rahmayati atau Ibu Fitri. Selamat datang Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat semua, nggih. Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke topik ya. Untuk Pak Wifki nih, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, ini tentang GFS, apa itu GFS pengertiannya? Baik Mbak Maya, jadi terkait dengan GFS itu merupakan singkatan dari Government Finance Statistics atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan statistik keuangan pemerintah. Jadi GFS ini merupakan suatu sistem pelaporan yang dirancang secara khusus untuk dapat menyajikan laporan yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan sektor publik di Indonesia. GFS ini disusun berdasarkan manual statistik keuangan pemerintah dan nantinya akan menghasilkan suatu output atau produk berupa laporan statistik keuangan pemerintah atau yang disingkat dengan LSKP. Mungkin demikian Mbak Maya terkait dengan definisi singkat dari GFS. Oke, berarti ada LSKP ya Pak ya. Untuk LSKP ini jenisnya apa aja ya Pak ya? Baik Mbak Maya, jadi LSKP ini merupakan produk yang disusun secara teknis itu oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan LSKP ini yang disusun adalah laporan utamanya berupa laporan statistik keuangan pemerintah sektor publik yang terdiri dari dua laporan, yaitu laporan statistik keuangan pemerintah umum atau LSKPU dan laporan statistik keuangan pemerintah untuk korporasi publik atau LSKP-KP. Itu untuk tingkat pusat. Sedangkan di tingkat wilayah itu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas untuk menyusunnya, yang disusun dinamakan dengan laporan statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah atau LSKP-TW. Selain menyusun LSKP-TW ini, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur juga menyusun atau mengkoordinasikan translasi kertas kerja untuk LSKP korporasi publik yang disusun oleh KPPN di seluruh wilayah Jawa Timur. Mungkin demikian. Wah, menarik sekali ya Pak Wifki ya. Tapi mungkin Sobat Pintar di rumah ada yang mikir ini, kan pemerintah setiap tahun udah bikin laporan keuangan ya atau LK yang resmi itu. Kok repot-repot harus bikin LSKP lagi? Nah, ini bedanya di mana ya Pak Wifki? Baik, jadi pemerintah itu kan memang dalam rangka akuntabilitas fiskal publik itu menyusun laporan keuangan pemerintah berupa laporan keuangan pemerintah pusat LKPP dan juga laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh masing-masing pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Selain laporan keuangan pemerintah tersebut juga ada yang namanya laporan manajerial. Bentuknya salah satunya adalah laporan statistik keuangan pemerintah. Kalau laporan keuangan tadi menjadi objek dari audit BPK, untuk laporan manajerial ini lebih digunakan di dalam penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kebijakan fiskal secara makro. Ada beberapa alasan mengapa GFS ini penting meskipun sudah ada laporan keuangan pemerintah. Yang pertama yaitu bahwa GFS ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mana di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah menyusun laporan keuangan yang juga menyajikan statistik keuangan pemerintah.
Kemudian hal ini juga menjadi rekomendasi DPR pada saat penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemerintah itu menyusun LKPP dan LKPD yang dikonsolidasikan beserta dengan statistik keuangan pemerintah. Demikian juga bahwa GFS ini penting karena merupakan konsolidasi dari LKPP dan LKPD yang kemudian di-mapping dengan klasifikasi statistik. Jadi bukan terpisah lagi ini LKPP, ini LKPD, tapi sudah merupakan konsolidasi yang kemudian dilakukan mapping secara statistik. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa di GFS ini berbeda halnya dengan LKPP yang penyajian laporan operasionalnya itu menyajikan jadi satu antara transaksi dan non transaksi. GFS menyajikan laporan transaksi dan non transaksi itu secara terpisah. Kemudian GFS ini juga penting karena bisa diperbandingkan antar negara. Jadi karena menggunakan manual yang serupa, jadi antara negara satu dengan negara yang lain bisa diperbandingkan. Dan yang terakhir bahwa GFS ini juga bisa dimanfaatkan untuk kalangan yang lebih luas, kalangan profesional yang lebih luas, terutama statistisi dan juga terutama para ekonom, karena di GFS ini menggunakan klasifikasi statistika. Ya, jadi sudah dilakukan mapping dari klasifikasi ekonomi menjadi klasifikasi statistik. Demikian, Mbak. Oke, baik. Lalu untuk mungkin manfaat nyatanya apa Pak ya? Mungkin untuk pemerintah atau untuk masyarakat, mungkin bisa dijelaskan Bapak? Baik, jadi terkait dengan LSKP ini merupakan suatu sistem statistik khusus makroekonomi yang didesain untuk mendukung analisis fiskal. Jadi memang kebermanfaatannya itu terkait untuk analisis fiskal. Dan yang kedua, GFS ini digunakan untuk memantau kesehatan keuangan pemerintah. Data GFS bisa memberikan informasi yang komprehensif tentang penerimaan, pengeluaran, dan juga utang pemerintah. Selain itu, GFS juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atas suatu kebijakan. Jadi informasi dalam GFS dapat membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan selektif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga terkait dengan infrastruktur. Dan yang selanjutnya, GFS juga dapat digunakan dalam pelaporan internasional, ya, karena sudah menggunakan manual yang berlaku secara internasional, ya. Jadi dapat digunakan oleh misalkan IMF, FAO, World Bank, dan lain sebagainya. Karena dalam hal ini data GFS dapat membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Dan yang terakhir, data GFS dapat digunakan untuk analisis ekonomi yang lebih baik dan juga mendalam. Karena data ini dapat membantu para ahli ekonomi untuk memahami hubungan antara keuangan pemerintah dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Demikian Mbak Maya. Oke, luar biasa sekali ya penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Vicky atas penjelasannya. Mungkin sekarang saya bergeser ke Mbak Fitri ya. Selamat datang Mbak Fitri. Semoga bersehat. Baik Bu Fitri, kalau untuk LSKP yang disusun oleh Kanwil sendiri itu ada apa aja ya? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, jadi begini Mbak Maya. Untuk LSKP atau laporan statistik keuangan pemerintah itu terdiri dari beberapa laporan, yaitu diantaranya ada laporan operasional. Nah, laporan operasional ini menyajikan ringkasan transaksi pada periode tertentu yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Jadi transaksi tersebut diklasifikasikan ke dalam pendapatan, beban, kemudian ada perolehan aset non keuangan itu, juga keterjadian kewajiban itu. Jadi singkatnya laporan operasional ini adalah laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan juga kekayaan itu karena kegiatan operasional atau karena transaksi-transaksi yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah laporan arus ekonomi lainnya. Nah, laporan arus ekonomi lainnya ini adalah laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan juga kekayaan itu yang berasal dari selain transaksi tadi. Jadi yang tadi adalah transaksi, yang ini yang non transaksi. Dan perubahan ini terkait
perubahan nilai dan volume. Untuk perubahan nilai itu antara lain disebabkan karena adanya perubahan harga dan juga kenaikan atau penurunan nilai tukar atau kurs. Sedangkan untuk perubahan volume dapat disebabkan karena kehilangan atau kejadian tidak terduga lainnya seperti adanya bencana alam atau kejadian force majeure lainnya. Kemudian ada lagi yang namanya neraca. Nah, neraca ini adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pada saat tertentu terkait aset keuangan, juga kewajiban dan kekayaan itunya. Kemudian ada lagi laporan yang namanya laporan sumber dan penggunaan kas. Nah, laporan ini menyajikan sumber dan penggunaan kas dengan menggunakan klasifikasi yang sama dengan laporan operasional. Jadi dia di laporan sumber dan penggunaan kas ini dia ada yang namanya arus kas dari kegiatan operasional, kemudian ada arus kas dari kegiatan dari aset non keuangan misalnya seperti itu. Jadi lebih rinci lagi sumber-sumber penggunaan dan penggunaan untuk kasnya. Kemudian yang terakhir adalah dilengkapi juga dengan namanya metadata. Metadata ini berisi informasi mengenai data-data yang terjadi pada laporan-laporan sebelumnya tadi. Seperti itu namanya. Wah, kompleks juga ya ternyata ya begitu ya. Iya. Lalu untuk selanjutnya kalau cara Kanwil menyusun GFS tingkat wilayah ini seperti apa ya begitu ya? Jadi GFS di tingkat wilayah ini disusun dalam beberapa tahapan namanya. Jadi yang pertama yaitu tentunya di tingkat Pemkab atau Pemkot. Jadi laporan dari LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota itu harus dilakukan mapping base. Kemudian untuk menjadi laporan GFS kabupaten atau kota. Nah, kemudian untuk tingkat provinsi juga sama seperti itu. Dilakukan mapping base untuk membentuk laporan GFS provinsi. Nah, dari kedua laporan ini dilakukan konsolidasi. Jadi antara laporan GFS kabupaten kota dan laporan GFS provinsi dilakukan konsolidasi dan juga dilakukan eliminasi untuk transaksi timbal balik agar tidak terjadi pendapatan ganda seperti itu. Nah, setelah terbentuk nih dua hasil konsolidasi berupa laporan GFS Pemda konsolidasian. Nah, dari laporan Pemda konsolidasian itu kemudian akan kita gabung lagi nih dengan laporan keuangan yang pemerintah pusat seperti itu. Dan sama seperti transaksi sama seperti alur sebelumnya dilakukan mapping base juga untuk LKPP yang tingkat pusat ya, tingkat wilayah itu untuk menjadi GFS yang tingkat wilayah. Nah, setelah kedua laporan siap nih antara laporan GFS Pemda konsolidasian dengan laporan tingkat pusat tadi dilakukan konsolidasi lagi. Nah, dalam proses konsolidasi itu juga dilakukan proses eliminasi lagi. Jadi memang bertingkat ya, dan dia tahapannya harus urut gitu supaya membentuk yang akhirnya adalah laporan GFS tingkat kami gitu. Sepertinya sudah lumayan panjang juga ya ternyata prosesnya ya. Jadi awalnya sangat panjang, sangat komprehensif. Lalu mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Fitri ya. Lalu untuk periode pelaporannya untuk GFS ini seperti apa ya Bu ya? Jadi untuk laporan GFS tingkat wilayah ya kita menyebutnya itu kita lakukan 6 kali pelaporan dalam 1 tahun. Yang pertama yaitu pada periode triwulan 1, kemudian triwulan 2, triwulan 3, kemudian ada periode preliminary, ini maksudnya periode tahunan ya. Kemudian periode unaudited serta periode yang terakhir periode audited seperti itu Mbak. Luar biasa sekali ya kerja keras tim Kanwil di CPP Jatim ini demi menjaga transparansi fiskal kita. Nah, Sobat Pintar Kanwil di CPP Jatim, itu tadi sharing informasi berharga dari Pak Wifki dan Bu Fitri mengenai pentingnya GFS sebagai laporan manajerial pemerintah. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan kita mengenai seluk-beluk keuangan negara.